Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika seseorang mengerti betapa sulitnya untuk mendapatkan uang, maka dia menjadi orang yang sangat menghargai uang yang dia miliki. Saudara, ketika seorang mengerti betapa sulitnya bisa beribadah kepada Tuhan, dan dia mendapat hak istimewa di dalam Kristus boleh beribadah kepada Tuhan, maka dia akan sangat menghargai untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ibadah merupakan ekspresi dari manusia yang percaya kepada yang lebih berkuasa atau yang maha kuasa. Pada masa perjanjian lama, maka seluruh bangsa-bangsa di dunia yang percaya kepada yang kuasa itu beribadah kepada dewa-dewi yang mereka percayai, yang sifatnya politeisme. Dan umat Allah bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa yang beribadah kepada Tuhan yang Esa. Melihat bangsa-bangsa lain pada masa itu beribadah, maka ibadah bukan sesuatu yang istimewa. Karena semua bangsa-bangsa dengan caranya sendiri, serta kemauannya sendiri, dan mencari dewa-dewinya sendiri, sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri. Namun saudara, ternyata ibadah itu bukan sesuatu yang sembarangan. Hal itu umat Allah bangsa Israel ketahui melalui penyataan Tuhan kepada mereka. Bukan sekadar seseorang mau beribadah kepada Tuhan, maka ia sudah bisa beribadah. Saudara, ibadah yang terjadi adalah aktivitas yang diyakini sebagai ibadah. Dan itulah yang dilakukan oleh manusia, yaitu ibadah yang diyakini sebagai ibadah. Tapi pertanyaannya, apakah itu ibadah? Saudara, sebagai orang Kristen, apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita diterima oleh Tuhan di dalam ibadah kita? Itu merupakan hak istimewa yang Allah sediakan di dalam Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis surat Ibrani hendak menyadarkan penerima surat Ibrani ini bahwa ibadah yang sesungguhnya hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain seorang boleh menghampiri Allah yang Maha Kudus. Sebab Kristus membuka jalan yang baru, maksudnya dengan korban tubuhnya sendiri, bukan korban hewan. Dan juga membuka jalan yang hidup, yakni memberikan keselamatan atau hidup yang kekal. Tanpa keselamatan yang diterima oleh seseorang, tidak seorang pun yang dapat memperkenankan Allah untuk dia bisa beribadah dan menghampiri Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, mari kita sebagai orang percaya dengan keberanian menghadap Allah yang Maha Kudus dengan tulus ikhlas dan iman yang teguh, sebab oleh darah Kristus ia membuka jalan masuk bagi kita ke tempat kudus Allah. Firman Tuhan berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, nasihat firman Tuhan sangat jelas kepada kita. Bahwa kita ini perlu datang kepada Tuhan. Menghadap dengan keberanian. Bukan karena kebenaran kita sendiri. Keberanian itu muncul karena kita beriman kepada Kristus
Karena kita percaya 100% akan karya Kristus di atas kayu salib. Dan saudara, Alkitab memberitahukan mari kita datang kepada Tuhan dalam ibadah dengan tulus ikhlas. Dan dengan iman yang teguh. Saudara, mengapa demikian? Karena saudara-saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita. Karena hati nurani kita telah dibasuh oleh darah Kristus, disucikan. Saudara di sini memberitahukan kepada kita. Kalau kita bisa datang dengan tulus ikhlas kepada Tuhan. Bukan karena tulus ikhlasnya kita yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita datang dengan tulus ikhlas karena hati nurani kita telah dibasuh oleh darah Kristus dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yaitu perbuatan dosa yang sifatnya kematian. Saudara, karena hati nurani kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus, maka kita bisa datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas berdasarkan karya Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita tidak pernah bisa datang kepada Tuhan karena kebenaran kita sendiri, karena ketulusan kita sendiri. Tapi kita datang dengan tulus ikhlas karena Dia sudah membasuh kita dengan darahnya. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita Dia membuka jalan yang baru, yaitu dengan tubuhnya sendiri, bukan dengan darah hewan, tetapi oleh darahnya sendiri. Dia membuka jalan yang hidup, yaitu yang memberikan kita akan keselamatan yang kekal itu. Nah saudara, disitulah saudara, ketika kita beribadah kepada Tuhan, biarlah kita datang dengan tulus ikhlas dan dengan iman yang teguh, karena kita tahu apa yang Kristus telah lakukan bagi kita, itu adalah karya yang sempurna dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menghampiri Tuhan. Yang kedua, saudara, giatlah beribadah dan persekutuan bersama dengan orang-orang percaya. Karena melaluinya iman kita diteguhkan, dipelihara, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, firman Tuhan berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita supaya kita ini jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi kita ini harus semakin giat melakukannya. Saudara, apa maksudnya? Saudara, pada umumnya mengapa manusia itu giat beribadah kepada Tuhan? Karena mereka ingin diselamatkan. Tetapi mengapa orang Kristen harus bergiat di dalam beribadah kepada Tuhan? Bukan karena supaya dapat keselamatan, tetapi supaya kita sebagai orang percaya, kita dapat kuat iman kita di dalam pergumulan hidup kita. Saudara, ibadah yang Tuhan sediakan bagi kita, bukanlah supaya kita mendapat pembenaran dari ibadah itu. Kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Tetapi kita diperintahkan Tuhan datang beribadah bersama-sama. Karena Tuhan ingin menguatkan kita. Tuhan ingin membuat kita bertumbuh. Tuhan ingin menolong kita di dalam pergumulan kita setiap hari. Karena sebagai orang percaya, kita tidak mudah hidup dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam surat Ibrani dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Di situ menandakan, saudara, tidak mudah ikut Yesus di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mengapa saudara harus beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan yang menjanjikan itu setia. Dia ingin memelihara hidupmu. Dia ingin memberkati hidupmu. Dia ingin menguatkan hidupmu. Supaya engkau sebagai orang diselamatkan. Engkau juga menerima berkat-berkat rohani. Di tengah-tengah pergumulan tidak mudah yang kau hadapi. Disitulah saudara, mengapa kita perlu beribadah bersama. Karena Tuhan ingin memakai saudara-saudara seiman. Untuk memberikan kekuatan kepada kita. Bukan hanya memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi juga supaya hidup kita dimampukan untuk belajar menguatkan orang lain. Dimampukan untuk mengasihi orang lain. Saudara, ibadah orang Kristen adalah ibadah
di mana kita sudah diterima oleh Tuhan. Dan ibadah itu adalah supaya kita dikuatkan iman kita. Bahkan Tuhan melalui ibadah itu mau memperlengkapi kita, supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melihat ibadah di dalam iman Kristen, sebuah ibadah yang berbeda. Kita datang bukan untuk mencari keselamatan itu. Kita datang sebagai orang yang sudah diselamatkan. Dan sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan saudara, kita tidak sanggup berjalan sendiri. Kita memerlukan Tuhan. Dan kita memerlukan saudara-saudara seiman untuk menguatkan satu sama lain. Sehingga kita boleh mewartakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena melalui firman-Mu hari ini, kami memahami makna ibadah orang-orang percaya. Sesuatu yang berbeda. Sehingga kami ketika kami memaknai ibadah itu, kami menjadi orang-orang yang tekun beribadah bersama-sama. Karena Tuhan ingin memperlengkapi kami, baik dalam pergumulan kami, maupun kami ingin menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.